Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 827. Markas teknologi terdepan. Mulai sekarang kalian ikutlah denganku. Victor ingin menjadikan mereka tim rahasianya sendiri. Di satu sisi, ini meningkatkan efektivitas pertempuran. Di sisi lain, juga memberikan kepastian bagi pasukan pertahanan naga. Bagaimanapun juga, orang-orang yang disebutkan oleh klan pelindung naga sebelumnya adalah bahaya yang tersembunyi. Jika mereka dibiarkan pergi, pasukan pertahanan naga mungkin akan sangat khawatir. Tetapi Victor memimpin mereka sekarang. Ini akan menghapuskan kekhawatiran itu. Pasukan pertahanan naga juga sangat senang. Dengan begini kemampuan Indonesia juga akan bertambah kuat. Victor tidak langsung kembali ke Tuban. Ia membawa pasukan pertahanan naga ke markas rahasia Aliansi Sains dan Teknologi Naga. Aliansi Sains dan Teknologi Naga mewakili teknologi tercanggih di Indonesia, melibatkan penerbangan, senjata dan bidang lainnya. Begitu dia tiba di markas, Victor memperhatikan bahwa banyak mata yang menatap dirinya. Tetapi orang-orang yang menatapnya bukanlah manusia. Mereka adalah mesin. Markas laboratorium yang Jefferson sembunyikan sebelumnya sudah sangat hebat. Tetapi dibandingkan dengan tempat ini, markas Jefferson benar-benar sangat jauh. Markas ini jelas merupakan markas teknologi paling canggih. Tidak akan ada prajurit yang bisa menyerang. Tak lama kemudian, Lydia pun tiba. Kamu datang untuk melihat situasi damai, kan? Lydia langsung menembaknya. Iya, dia sangat bertanggung jawab. Dan sejauh ini belum ada yang meragukan. Dia juga orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Ini baru berapa lama? Dia telah membantu kami memecahkan banyak masalah. Kata Lydia. Victor mengerutkan kening. Semakin harus berhati-hati. Orang ini tidak beres. Pertama, mungkin dia bisa membahayakan Indonesia. Kedua, kalian mewakili teknologi tercanggih di Indonesia. Bagaimana jika suatu hari dia membocorkannya? Lydia mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan Victor. Dan itu masuk akal. Tapi Lydia adalah orang yang sangat arogan. Sejak dia masih kecil, dia selalu menjadi yang paling mencolok. Dan sekarang dia adalah ilmuwan wanita terkuat. Bahkan jika Victor benar, dia tidak akan mengakuinya. Terutama dia agak tidak nyaman dengan cara Victor menceramahinya. Kamu pikir kita tidak akan menyadarinya? Dia bertanya secara retoris. Saya menyarankan Anda untuk mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jika terjadi sesuatu, akan terlambat untuk menyesalinya. Victor mengingatkan. Lydia tidak berbicara kali ini. Karena Victor mengatakan hal yang sama seperti yang dia pikirkan. Dia berulang kali menyarankan untuk mencari orang mengawasi Dame. Tetapi mereka semua menolaknya. Kamu di sini untuk membuat masalah dengan sengaja. Orang khusus untuk mengawasinya. Dame adalah rekan kita. Kawan kita. Ya, betul. Dame sudah menyadari kesalahannya. Kontribusi yang dia buat hari ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke markas kami? Bahkan menuduh kawan yang baik. Orang-orang ini sepenuhnya percaya pada Dame. Sekarang Dame memiliki posisi yang sangat tinggi di markas ini. Di mata para ilmuwan dan teknisi ini, tidak ada banyak intrik. Semua orang memuja dirinya. Dame cukup kuat untuk mereka puja dan kagumi. Jadi sekarang ketika saya mendengar Victor berbicara tentang Dame,
Tidak ada yang setuju. Lydia tersenyum tak berdaya. Beginilah bagaimana sarannya telah ditolak berulang kali. Yang paling penting adalah Dame sangat baik. Tanpa cacat. Dia tidak enak untuk terus mempertahankan suaranya. Bukankah ini teman lamaku? Mengapa aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa harus ada orang yang mengawasiku? Tiba-tiba, Dame berjalan keluar dan menatap Victor dengan senyum di wajahnya. Kita semua adalah saudara. Mengapa harus begini? Apalagi saya tahu saya salah. Baru kemarin, saya menyumbangkan semua aset saya untuk menebus kesalahan saya dan membuat saya merasa lebih baik. Dame menyalahkan dirinya sendiri. Ayo tepuk tangan. Kerumunan mulai bertepuk tangan. Kemarin Dame memang menyumbangkan semua asetnya. Angkanya setinggi langit. Dame yang seperti ini membuat semua orang lebih kagum dan percaya padanya. Tetapi semakin dia seperti ini, semakin tidak normal bagi Victor dan Lydia. Jalan para jenius memang sangat ekstrim. Menyumbangkan semua aset Anda adalah perilaku ekstrim. Dame memandang Victor dan berkata, "Aku tahu kamu curiga padaku. Jika kamu tidak tenang, bunuh saja aku. Aku tahu mudah membunuhku dengan kekuatanmu." Beraninya dia. Jika dia ingin membunuhmu, dia harus membunuh kita semua terlebih dahulu. Ya, kami melindungimu. Titik titik titik. Semua ilmuwan ini gila. Dame memandang Victor dengan penuh kemenangan. Tampaknya berkata kepada Victor, "Sekarang kamu tidak bisa membunuhku bahkan jika kamu ingin membunuhku. Cepat atau lambat akan membunuhmu." Victor mencibir, "Cepat tinggalkan markas kami. Kamu tidak diterima di sini. Saya harap saya tidak akan melihat Anda di masa depan." Kerumunan mulai mengusir Victor. Bung. "Setiap tindakan aneh yang kamu buat, aku pasti akan mengetahuinya. Dan aku akan membunuhmu." Victor memberi peringatan dan pergi bersama Lydia. "Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya." Saat mengantar Victor pergi, Lydia akhirnya mengatakan sesuatu. "Sepertinya masih ada orang pintar." Victor tersenyum. "Kamu." Lydia kesal. "Markas ini mengumpulkan seluruh talenta dengan IQ tertinggi di Indonesia. Hampir semua ilmuwan terkenal ada di sini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang terpintar di negara ini ada di sini." Dan sekarang, Victor berkata demikian. Dia sengaja menyindir. Tapi melihat punggung Victor, Lydia tersenyum. Sebagai seorang ilmuwan, filosofinya adalah untuk menyelamatkan negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di matanya, para pendekar ini semuanya adalah pekerja kasar. Namun kali ini bahaya di Indonesia dipecahkan oleh pendekar ini. Dia sangat mengaguminya. Hanya saja dia tidak mengatakannya dari mulutnya. Tidak jauh, Dame menatap punggung Victor yang pergi. Dia mencibir. Victor benar. Orang-orang dengan IQ tinggi ini sangat rendah dalam EQ. Mereka sangat mudah dibohongi. Tunggu, Victor. Aku pasti akan membuat gebrakan besar. Titik titik titik. Meskipun pertempuran negara elang telah berlalu berhari-hari, tapi seluruh dunia masih tetap membicarakan hal ini. Negara elang dipermalukan. Kebencian mereka dengan Indonesia semakin dalam. Tetapi seluruh negara elang tiba-tiba sepi. Sunyi senyap. Dan tiba-tiba sesuatu yang besar terjadi di Indonesia. Klan Pelindung Naga muncul. Faktanya, Klan Pelindung Naga bukan hanya sebuah klan. Dia adalah 9 klan kuno besar yang dilindungi. Asal-usul suku kuno harus ditelusuri kembali ke masa lalu. Beberapa hal tidak pernah tercatat dalam sejarah. Namun, ke-9 klan kuno itu tidak utuh. Tetapi mereka menguasai rahasia Indonesia dan menjaga hal-hal yang paling penting.
Oleh karena itu, ada lembaga lain yang tertua di Indonesia tetapi selalu ada untuk membatasi mereka. Institusi terkuat ini bernama Institut Sinar Abadi. Itu juga dikenal sebagai dasar untuk melindungi negara. Institut Sinar Abadi juga terdiri dari banyak institusi kecil. Di antara mereka, organisasi nasional menguasai rahasia paling lengkap di dunia. Dan pada hari ini, organisasi nasional membuat acara yang menghancurkan bumi. Bersambung. Selanjutnya, 828. Daftar Cakrawala Indonesia. Ini membuat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia menjadi heboh. Karena organisasi nasional membuka kembali sebuah daftar kuno, yaitu Daftar Cakrawala Indonesia. Apa itu Daftar Cakrawala Indonesia? Itu sudah lama sekali. Jauh lebih awal dari sebelum perjanjian para dewa keluar. Mereka membuat peringkat untuk pendekar di Indonesia. Daftar Cakrawala mencakup semua pendekar kuat di Indonesia dan mengurutkannya ke dalam peringkat. Terdiri dari daftar bumi dan daftar langit. Daftar bumi mencatat urutan pendekar terkuat yang masih berusia di bawah 13 tahun. Dan daftar langit mencatat urutan semua pendekar terkuat. Karena untuk waktu yang lama, tidak ada orang kuat yang benar-benar memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar ini. Daftar Cakrawala Indonesia pun perlahan tenggelam. Kecuali beberapa suku kuno, tidak ada lagi yang pernah mendengarnya. Tapi zaman sudah berubah drastis sekarang. Perjanjian para dewa hancur. Banyak pendekar kuat membanjiri dunia dan diketahui oleh mata semua orang. Situasi telah berubah secara drastis. Sekarang ada orang yang bisa masuk ke daftar langit Indonesia. Selain itu, organisasi nasional hampir menguasai semua rahasia dan informasi, termasuk pendekar hebat yang tersembunyi di Indonesia. Meskipun masih banyak orang kuat yang belum muncul, atau mereka tersembunyi sangat dalam. Tapi organisasi nasional tahu segalanya tentang mereka, termasuk peringkat kekuatan mereka. Hampir semua pendekar Indonesia berada di bawah kendali organisasi nasional. Itu sebabnya mereka bisa menjaga keadilan peringkat di daftar Cakrawala Indonesia. Begitu Cakrawala Indonesia muncul, seluruh Indonesia dan seluruh dunia terkejut. Tetapi sebagian besar nama pendekar dalam daftar tidak diketahui oleh orang. Kebanyakan dari mereka hanyalah nama julukan. Tentu saja, nama aslinya lebih tidak dikenal lagi. Satu-satunya orang yang akrab dengan daftar itu adalah pria misterius yang berturut-turut membunuh 5 orang pendekar level surga ke-7 di negara Elang. Meskipun banyak orang tahu orang itu adalah Victor. Tetapi untuk menghindari penyebaran ke kerabat dan teman Victor, pasukan pertahanan naga masih menyembunyikan semuanya. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Nama julukan pria misterius itu adalah Raja Kuil Batu. Nama ini diambil dari kuil batu. Tapi yang mengejutkan adalah Raja Kuil Batu yang berturut-turut membunuh 5 orang pendekar level surga ke-7. Hanya berada di peringkat ke-20 di daftar langit Indonesia. Mengerikan. Sangat mengerikan. Ini mengejutkan Indonesia dan seluruh dunia. Orang kuat yang membuat negara Elang entah dari mana hanya berada di peringkat 20. Jadi seberapa kuat peringkat 1 di daftar itu? Bukankah dia akan mampu menghancurkan dunia? Semua orang terkejut melihat urutan peringkat ini. Daftar Cakrawala Indonesia adalah peringatan bagi dunia. Setidaknya ada 19 orang yang lebih kuat dari Raja Kuil Batu. Ini terlalu menakutkan. Siapa yang berani menyerang Indonesia lagi? Bukankah sama saja dengan mencari kematian? Tidak ada yang dapat mengatakan bahwa daftar ini palsu. Karena ini dikeluarkan oleh organisasi nasional.
Negara lain mengakuinya. Untuk sementara waktu, dunia bela diri Indonesia sedang bergejolak, menunjukkan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara lain di luar negeri bahkan putus asa. Kali ini benar-benar jauh dari Indonesia. Victor juga dengan cepat mengetahui tentang daftar cakrawala ini. Dia tidak tertarik dengan peringkatnya. Dia hanya penasaran dengan daftar ini. Dia juga bertanya pada pasukan pertahanan naga. Pasukan pertahanan naga tidak terlalu menjawab pertanyaan itu, karena mereka tidak bisa ikut campur dengan urusan institusi sinar abadi. Institusi Sinar Abadi dan Pasukan Pertahanan Naga adalah organisasi yang setara, dan mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Tetapi mereka tidak dapat saling memerintah. Victor membuka peringkat daftar bumi. Dia tidak mengenali nama-nama anak muda dalam daftar. Tapi ketika dia melihat peringkat bawah dari daftar itu, wajahnya berubah drastis. Alasannya tidak lain adalah karena peringkat bawah di daftar itu adalah Sheryl, anak perempuannya. Ini terlalu mengejutkan. Victor berpikir lama. Siapa yang membocorkan bakat Sheryl? Sebenarnya, keluarga Limadi dan Tan juga tidak mengetahuinya. Dan kota Samara. Mereka malah sangat ingin menyembunyikan Sheryl. Tidak mungkin membocorkannya. Siapa yang membocorkannya? Terlebih lagi, Victor yakin bahwa Sheryl tidak akan pernah mencapai peringkat jika dia mengandalkan kekuatan murninya. Dia selalu melatih dasar yang kuat untuk Sheryl, tetapi tidak pernah meningkatkan kemampuannya. Satu-satunya alasan Sheryl ada dalam daftar adalah potensi bakat Sheryl. Seseorang telah menemukan bakat Sheryl. Itu sebabnya Sheryl ada di bagian bawah daftar. Dan yang paling menakutkan adalah organisasi nasional menandai alasan untuk memasukkan Sheryl dalam daftar bumi ini, yaitu yang terkuat di Indonesia dalam 1000 tahun. Dengan ini, Sheryl benar-benar akan menjadi terkenal. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi nomor 1 di masa depan dan nomor 1 di daftar itu. Tentang bakat Sheryl, Victor yakin seseorang telah membocorkannya. Faktanya, semua ini berada di bawah kendali institusi sinar abadi dan organisasi nasional. Organisasi nasional lah yang menempatkan Sheryl di daftar langit. Victor tersenyum tak berdaya. Dia masuk dalam daftar langit, dan putrinya masuk ke dalam daftar bumi. Yang lucu adalah, mereka sama-sama berada di peringkat akhir. Peringkat Raja Kuil Batu mengejutkan dunia. Daftar Sheryl mengejutkan Indonesia. Tapi Sheryl terlalu muda. Semua orang terkejut setelah melihat daftar itu. Anak siapa ini? Bakat ini mengerikan. Bukan. Bahkan reputasi Sheryl menyebar ke luar negeri. Indonesia mempunyai banyak orang kuat. Dan dengan anak yang potensial seperti itu, siapa yang bisa melawannya di masa depan? Setelah Victor bergegas kembali ke Tuban, kehebohan terjadi di rumahnya, karena semua orang tahu daftar cakrawala. Carol dan yang lainnya juga mendengar tentangnya. Keluarga Limadi dan Tan, dan banyak orang dari keluarga etnis kuno Barat datang satu demi satu. Ini adalah hal besar. Victor, apakah kamu tahu? Carol bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Victor datang. Yah, aku tahu. Itu salahku. Aku tidak menyimpan rahasia yang baik. Victor menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai seorang ayah, aku tentu saja ingin melindungi Sheryl seumur hidupnya. Rahasia ini lebih baik disimpan lebih lama. Sayangnya, rahasia ini bocor. Bahaya yang akan dihadapi Sheryl akan semakin besar. Pasti akan ada aliran yang ingin memiliki Sheryl. Mirip dengan Sekte Dewa Hitam Kota Samara. Begitu Sheryl dewasa,
pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara di luar negeri. Jadi mereka akan mencoba menyingkirkan Sheryl dan membunuhnya sejak awal. Semua orang yang hadir tahu bahwa hal ini bukanlah acara yang membahagiakan. Sheryl masih terlalu muda untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Sheryl. Jika bahaya datang, siapa yang bisa menghentikannya? Jangan khawatir. Ada aku di sini. Tidak akan ada orang yang berani mengusik Sheryl. Kata Victor dingin. Kakek dan neneknya memeluk Sheryl dengan penuh rasa sayang. Alangkah baiknya jika kamu adalah Raja Kuil Batu. Sheryl tentu saja tidak akan ada apa-apa. Tapi ku dengar Raja Kuil Batu itu milik klan pelindung naga. Beberapa orang menghela nafas. Karena kerahasiaan pasukan pertahanan naga, berita tentang Raja Kuil Batu tidak dapat dibocorkan. Victor berkata dengan dingin. Tapi aku raja tertinggi. Siapa yang berani mengusik putriku? Hampir tidak ada yang mempedulikan kata-kata Victor ini. Semua orang masih berdiskusi. Nyonya menyarankan. Bagaimana dengan ini? Ayo cari sandaran besar untuk Sheryl terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahaya untuk Sheryl akan hilang dan dia bisa mendapatkan masa depan yang baik. Ini cara yang bagus. Aku setuju. Saya setuju. Hampir semua orang setuju dengan usul Nyonya. Tapi kekuatan besar ini pertama-tama harus super kuat untuk memastikan keselamatan Sheryl. Kedua, itu harus layak. Jika tidak, itu akan sama dengan mendorong Sheryl ke dalam lubang api. Ini benar. Jika Sheryl tersesat ke aliran hitam, itu akan benar-benar berakhir. Semua orang sedang berdiskusi. Victor mencibir. Tidak ada aliran putih dan hitam di dunia pendekar. Hanya yang kuat memakan yang lemah. Aliran hitam belum tentu orang jahat. Bagaimana dengan kota Samara? Di mata mereka, itu dianggap layak. Bukan. Tapi itu tidak sama. Mereka semua menggunakan Sheryl. Mereka baik pada Sheryl. Hanya karena Sheryl bisa dimanfaatkan. Tentu saja. Cara jahat aliran hitam harus dimusnahkan secara langsung. Victor. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan menempatkan Sheryl ke tangan aliran hitam dengan tanganmu sendiri? Semua orang marah. Victor mengabaikannya. Selama dia masih ada, maka Sheryl aman. Carol dan yang lainnya bernegosiasi untuk menemukan kekuatan yang bisa menjadi guru bagi Sheryl. Victor tidak tertarik untuk berbaur. Dia mulai menulis serangkaian teknik dan keterampilan tempur. Rencananya selanjutnya tidak hanya melatih tim rahasia, tetapi juga meningkatkan level pesilat Indonesia secara keseluruhan. Victor menggabungkan semua faktor untuk menulis latihan dan keterampilan tempur yang berbeda bagi para pejuang Indonesia untuk latihan mereka. Misalnya, 5 raja perang yang sudah memiliki dasar, maka harus berlatih ke tingkat selanjutnya. Untuk 5 raja perang, Victor secara khusus menulis latihan yang berbeda untuk mereka sesuai dengan situasi masing-masing orang. Bahkan di era yang kuat saat ini, Victor akan menciptakan kekuatan yang tak terkalahkan. Kali ini, Raja Kuil Batu dan Sheryl sangat terkenal. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga yang datang untuk mencari informasi tentang mereka. Informasi tentang Raja Kuil Batu dan Sheryl di website gelap telah dijual dengan harga setinggi langit. Tapi ratusan orang masih membelinya. Ini menunjukkan rasa ingin tahu semua orang tentang 2 orang ini. Victor juga dapat dengan jelas merasakan bahwa ada semakin banyak orang di dekatnya. Sepertinya banyak orang yang sudah mengincar Sheryl. Dan ada 1 orang lagi yang juga mengincar Sheryl.
Itu adalah Dame. Di markas. Di dalam kamarnya. 3 foto terpasang di dinding. Foto keluarga Victor. Foto-foto Victor dan Cheryl telah ditikam dengan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Victor, apakah kamu pikir kamu begitu kuat sehingga aku tidak bisa membunuhmu? Tunggu. Waktunya akan segera. Dan anak perempuanmu. Betapa imut dan berbakatnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa bahagianya kamu di masa depan. Tapi aku akan mengakhiri kebahagiaanmu dengan tanganku sendiri. Kata Dame dengan penuh semangat. Di mejanya ada peta eksperimen dengan garis-garis padat dan rumus di atasnya. Dame menatap dengan semangat. Seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Victor. Betul sekali. Segera. Dame akan melakukan eksperimen yang gila dan hebat. Markas utama Aliansi Sains dan Teknologi Naga memenuhi semua kondisi eksperimennya. Jika eksperimen ini berhasil, itu akan mengejutkan dunia dan juga akan menjadi malapetaka. Bersambung. Selanjutnya, 829. Tugu makam. Alasan utamanya adalah Dame memiliki kebebasan penuh di markas. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Apalagi dia orang yang berkuasa. Dia bisa menggunakan hampir seluruh fasilitas top yang dimiliki laboratorium itu. Bahkan kalaupun dia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri dengan alasan sedang mengerjakan proyek, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya. Itu juga alasan mengapa Lydia selalu mengawasi Dame. Sedangkan orang-orang yang lain malah dengan antusias menyediakan segala kebutuhannya. Apalagi Dame sangat cakap. Hanya bekerja beberapa hari saja dia sudah banyak membantu pekerjaan mereka semua. Setelah semuanya selesai, Dame mengenakan pakaian pelindungnya dan pergi ke area laboratorium di lantai dasar. Saya ingin menggunakan laboratorium nomor 3. Lydia adalah sebagai penanggung jawab laboratorium melakukan prosedur pemeriksaan keamanan terhadap Dame, memeriksanya apakah dia membawa alat penyadap atau peralatan lainnya. Oke. Kamu boleh menggunakan lab nomor 3. Entah kenapa Lydia merasakan keganjilan ketika melihat Dame dan timnya memasuki laboratorium. Tapi dia masih tidak dapat mengatakannya secara spesifik. Ternyata wewenang yang dimiliki Dame semakin lama semakin besar. Sekarang dia sudah bisa menggunakan laboratorium nomor 3. Dia memiliki firasat buruk tapi semua orang sangat mempercayai Dame. Jangan sampai terjadi masalah. Lydia menggosok pelipisnya. Di sisi lain, Victor menyuruh Revana untuk mengumpulkan barang-barang peninggalan milik para saudara-saudaranya dari organisasi Kuil Batu. Begitu Victor kembali, dia sudah langsung menyuruh Revana untuk mempersiapkannya. Para saudara-saudaranya ini sudah tidak memiliki jasad. Bahkan mereka tidak memiliki nama maupun marga. Mereka selalu hidup dalam persembunyian. Tapi mereka maju mengorbankan nyawa mereka demi Indonesia. Ketika mereka meninggal, Victor harus mendirikan tugu makam untuk mereka dan mengukir nama mereka di sana. Hari ini akhirnya tugu makam itu sudah selesai didirikan. Victor ingin memberikan penghormatan secara pribadi pada mereka dan mengukirkan nama mereka satu persatu di batu nisan tersebut. Di sebuah area pemakaman di timur laut kota Bekasi, Victor berjalan sambil membawa Cheryl bersamanya. Sedangkan Revana dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Keluarkan pedangnya, kata Victor pelan. Seseorang di belakangnya langsung memberinya sebilah pedang. Victor pun segera mengukir nama saudara-saudaranya di batu nisan. Di sini terbaring Sebastian Alfiano, Antonius Jeronimo, Jamie Tan. Victor mengukir nama semua anggota kuil batu satu persatu di 999 batu nisan.
Revana dan yang lainnya berdiri di belakangnya dalam diam. Setelah selesai mengukir nama mereka semua, Victor mengambil sebotol wine. Dia menuangkan wine tersebut ke atas batu-batu nisan itu. Lalu dia meminum sisanya. Selamat jalan saudara-saudaraku. Yang lainnya juga meneriakkan salam perpisahan pada mereka. Hampir 1000 makam pada saat itu datang sekelompok orang yang berdiri tidak jauh dari mereka. Pria yang memimpin kelompok itu melihat ke arah Victor dan yang lainnya dan tersenyum. Tuan muda, ini hanyalah kuburan kosong. Saya dengar mereka adalah orang-orang yang mengorbankan diri mereka di medan perang. Bahkan jasad mereka juga sampai tidak ada. Kata orang yang berdiri di sebelah pria itu. Sekumpulan orang-orang bodoh. Sepertinya mereka sinting. Setelah mereka mati, siapa yang akan mengingat mereka? Untuk apa mereka bersusah payah? Pada akhirnya mereka juga mati tanpa meninggalkan jasad. Pria muda itu tertawa mengejek. Beberapa orang yang ada di sebelahnya berkata, "Benar. Sepertinya mereka semua adalah korban cuci otak. Mereka semua mati sia-sia. Dasar sekelompok orang bodoh. Katanya mereka melindungi Indonesia. Padahal sebenarnya mereka hanya melindungi sekelompok orang bodoh." Beberapa orang melontarkan perkataan-perkataan tidak pantas. Benar. Setelah kejadian itu, ada dikeluarkan peraturan untuk tidak mengizinkan semua orang yang telah meninggalkan Indonesia untuk kembali. Oh iya, Tuan muda, Anda bagaimana bisa kembali? Semua orang melihat ke arah pemuda itu dengan penasaran. Ternyata pemuda itu adalah salah satu orang yang kabur dari Indonesia. Entah bagaimana dia bisa kembali dengan mudah. Tampaknya perintah yang diberikan oleh Victor tidak berguna bagi orang-orang sepertinya. Pikir Victor yang kebetulan telah mendengarkan seluruh pembicaraan mereka. Kalian semua berhenti. Perintah Victor dengan suara menggelegar. Victor tidak terima kalau pengorbanan saudara-saudaranya dijadikan bahan olok-olokan. Dia sudah memberi perintah tapi mengapa orang ini tetap bisa pulang ke Indonesia? Sebenarnya orang ini punya latar belakang dan kemampuan apa? Bahkan perintahnya secara pribadi juga tidak mempan terhadapnya. Ada terlalu banyak pertanyaan yang melintas di benaknya. Mau tidak mau Victor harus turun tangan untuk membereskannya. Mendengar perkataan Victor, Markus Heriawan dan rombongannya merasa geli. Mereka semua berhenti dan memandang ke arah Victor dan yang lainnya. Apakah kamu memanggil kami, Nak? Markus tersenyum kepada Victor. Orang yang berdiri di sebelahnya mengingatkan. Tuan muda, Anda baru saja kembali jadi sebaiknya jangan membuat masalah apapun. Anak muda ini yang duluan mencari gara-gara. Ayo kita cari tahu apa yang dia inginkan. Markus dan anak buahnya mendekati Victor. Hei anak muda, ada apa memanggilku? Ekspresi wajah Victor dingin. Dua hal. Hal yang pertama adalah berlutut dan minta maaf. Perkataannya memang tidak pernah gagal membuat orang terkejut. Begitu mendengar perkataan Victor, Markus dan yang lainnya tercengang. Atas dasar apa kamu meminta kami berlutut dan meminta maaf? Ekspresi wajah Markus masam. Memangnya kamu tidak sadar dengan perkataanmu barusan? Mereka yang dimakamkan di sini semuanya adalah martir Indonesia. Kamu tidak menghormati dan mendoakan mereka malah mengejek. Kamu seharusnya minta maaf, kata Victor serius. Hahaha. Tanpa diduga Markus dan yang lainnya malah tertawa. Apa yang saya katakan tadi itu salah. Mereka adalah sekumpulan orang bodoh. Bahkan mati pun sampai tidak meninggalkan jasad. Untuk apa meminta maaf pada mereka? Markus mencibir. Orang yang lainnya juga ikut-ikutan. Benar. Mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang menyedihkan.
Untuk apa mendirikan tugu penghormatan untuk mereka? Benar-benar konyol. Victor menyipitkan matanya. Niat membunuh yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Mulut kalian yang lancang itulah yang membuat kalian harus berlutut dan minta maaf. Saya katakan untuk terakhir kalinya. Berlutut dan minta maaf. Aura Victor yang menakutkan seperti Raja Iblis menekan Markus dan kelompoknya. Tapi Markus dengan keras kepala berkata, "Apa kamu tahu siapa saya? Memang kamu punya status apa? Berani-beraninya menyuruh saya berlutut dan meminta maaf." Victor meliriknya dan berkata, "Ini adalah masalah yang kedua." Setelah mengatakan itu, Victor mengangkat kakinya dan menendang betis Markus. Terdengar suara krak pelan. Markus pun jatuh berlutut. Markus sama sekali tidak menyangka kalau Victor akan bertindak sekasar itu. Sebenarnya Victor sudah tahu sejak awal kalau Markus memiliki kemampuan khusus. Tapi di hadapannya kekuatan pemuda itu sangat lemah. Tidak ada bedanya dengan seekor semut. Dak, dak, dak. Victor secara berturut-turut menendang betis mereka semua satu persatu dan membuat mereka semua berlutut. "Minta maaf," katanya dengan tenang. "Saya tidak mau meminta maaf. Saya tidak bersalah." Markus memiringkan kepalanya dan melotot ke arah Victor. Raut wajahnya memancarkan kesombongan. Brak. Tanpa aba-aba Victor langsung mendorong wajahnya dan menggosokkannya ke tanah. Dengan cepat wajahnya menjadi berlumuran darah. Rasa sakit yang membakar wajahnya membuat Markus mengerang seperti babi. "Saya minta maaf. Saya minta maaf." Di saat seperti ini Markus hanya bisa berkompromi. Pada akhirnya beberapa orang itu berlutut di depan gundukan makam para pahlawan Indonesia itu dan meminta maaf. Meskipun mereka meminta maaf, tapi Markus dan yang lainnya tampak tidak menyesal. "Saya anggap hari ini saya sial karena bertemu dengan kamu. Apa kamu bersedia menunggu sebentar saja di sini?" "Tidak lama. Hanya 10 menit." Tanya Markus pada Victor. Melihat Victor tidak menjawab, Markus semakin agresif. "Kamu laki-laki atau bukan? Takut ya? Tidak berani. Kamu lupa ya? Tadi saya bilang kan ada dua masalah. Sekarang adalah masalah yang kedua." Markus malah tampak senang. "Katakan saja," cibirnya. "Beritahukan identitasmu." Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.